Dari banyak video-video di Malam Mencekam tentang pesugihan, pokoknya tentang mencari uang dengan cara yang aneh. Betul. Ini yang paling aneh. Karena ini saya pikir gampang sekali ya. Hanya dengan menemukan itu nisan bolong, betul, tanpa mantra, tanpa ada perjanjian dengan makhluk ya. Betul. Nah ini kalau orang dengar nih, orang zaman sekarang dengar ini bisa jadi wah, jadi booming nih. Sampai namanya yang kata dunia perjudian sih, namanya pemasang ini kan tioka nih. Ada bandar, ada tioka. Tioka ini maksudnya pemasang. Saya diawalin mulai ikut pinggiran hanya bermodal 1.000 perak, akhirnya sampai punya modal, sampai akhirnya saya terjun langsung sampai namanya si bandar ini habis uang. Ada porkas. Saya coba hanya sebatas lihat dari apa yang mereka bahas. Saya hanya sebatas punya pemikiran nomor sekian pasang, saya pasang, ada modal sekian, dari awal saya menang, ternyata besoknya dapat. Sampai waktu itu sampai ke Losari, sampai ke ini Pekalongan, sampai ke Semarang, saya akhirnya selalu menang dan menang. Jadi saya kembalikan waktu itu ya tetap sambil gemetaran seperti itu, karena saya takut di ini apa-apain juga ya, karena saya juga tetap berpikir saya tidak mau harus mati konyol di sini kan. Akhirnya tetap saya posisi sambil lihat kanan kiri, yang pada ngeliatin saya tahu persis itu ya, ada yang matanya merah, rambutnya sampai berurai-urai, mengerikan. Apalagi yang bikin ngeri saya yang itu yang berbentuk seperti serigala ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ei. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda selalu bersama kami. Kembali saya Mang Ei dan tim akan mengantarkan sebuah kisah mistis nyata dan tentunya mencekam ya. Malam hari ini kembali kita mengundang salah seorang narsum kami yang sudah pernah bercerita di Malam Mencekam, namanya Solihin, Mas Iin ya, atau Mas Solihin, dipanggilnya Mas Iin. Yeah. Sobat tahu cerita dari Mas Iin di video yang di atas ini, menceritakan tentang pesugihan sate gagak. Waduh, kita ulangi lagi nih ya, kita ingat-ingat lagi. Waktu itu pesugihan sate gagaknya gagal, kenapa Mas Iin? Karena waktu itu ya mungkin satu, Allah masih sayang ke saya ya, dalam arti mengingatkan supaya saya jangan sampai terjerumus ke dalam. Sebetulnya waktu itu emang tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat macam apa ya, Allahu Akbar, kalimat-kalimat yang langsung bersinggungan dengan Gusti Allah lah ya, karena padahal, mungkin padahal sudah hampir dapat ya. Udah dapat waktu itu, emang udah masuk sampai ke ini ya, karung, uang ke karung ya, betul. Nah, sobat yang belum nonton silahkan kunjungi, tonton kembali Malam Mencekam, judulnya Pesugihan Sate Gagak ya. Baik, malam hari ini Mas Iin akan bercerita kembali tentang kisah nyatanya di tahun 90-an pada 90, waktu itu. Betul, waktu itu keluar sekolah antara tahun 89-90. Masih marak-maraknya perjudian lah, sampai kasarnya dalam gang juga pada orang bahas nomor ya. SDSB, Porkas sudah ada ya? Sudah ada. Nah, khususnya banyaknya togel waktu itu, togel, kuclak ya. Mas Iin ini punya jimat yang selalu menang. Waduh, luar biasa keren. Jangan kemana-mana, kita promosi dulu. Mas Iin, ini promosi dulu ya. Oh iya. Tolong dinilai kaosnya bagaimana kualitasnya. Ini terbitan dari Malam Mencekam. Untuk sobat semua kita jual merchandise-nya seharga Rp120.000. Ada 11 desain. Silahkan pilih desain mana yang Anda suka. Betul. Hubungi admin ya. Iya, kalau lihat dari kaos ini pakai bahannya bagus banget ini ya. Asli katun. Dipakainya juga pasti nyaman di badan nih. Keren banget deh pokoknya. Oh iya, belakangnya juga betul.
Tuh, malam mencekam, kamu tidak sendirian. Ya, berarti Woi, mantap. berdua dengan siapa tuh? Tidak sendirian. Dengan Kang E dan rekan-rekan. dengan hantu ya. Dengan Baik, dipakai kaosnya. siap Kang E. Makasih banyak nih ya. Wah, ganteng. Nah, gimana kerasanya? Wih, nyaman, Adem ya? adem. Masih bau Terus toko ya? Pas masih bau toko. Oke, ini nanti buat Mas Iin ya, Iya, dipakai. siap. Makasih Kang E dan rekan-rekan tim. Oke, Mas Iin, tolong ceritakan kisah nyatanya punya jimat untuk berjudi. Betul, betul. Silakan. Iya. Sembilan belas sembilan puluh 1990 keluar sekolah waktu itu ya dari STM Muhammadiyah ya. Keluar dari sekolah tersebut karena waktu itu emang nyari pekerjaan susah, karena kita juga kan kebutuhan walaupun kita nggak mau bergantungan sama orang tua. Dari pengalaman tersebut saya bertemu lah dengan kawan mungkin yang kita anggap kalau kata anak zaman sekarang sih soulmate lah ya. Berbagi pengalaman tersebut, dapat informasi ada seorang yang pintar lah ya, kita sebut mungkin dukun ya atau ahli supranatural ya. Akhirnya kita bertemu, dia tinggalnya di Palimanan yang jelas. Allah alam kalau sekarang juga masih hidup atau enggak ya, karena saya sendiri sudah jauh dari dunia begitu ya. Namanya Mbak Roso. Mbak Roso, dari kita korek keterangan-keterangan tersebut, kita akhirnya benar-benar meminta, kita pengen terjun nih di dunia perjudian. Karena waktu itu emang di tahun 89-90 itu keluar sekolah, dunia perjudian khususnya di kota Cirebon ini, wah rame, hampir setiap gang juga pada membahas namanya togel gitu. Mungkin ya dari si Mbak Roso ini ngerasa kasihan karena saya merengek, minta apa sih bisa sampai kira-kira berhasil gitu. Akhirnya kasih masukan-masukan, cuma harus tetap saya yang menjalankan. Akhirnya dikasih masukan tersebut, suruh nyari nisan ini yang untuk orang makam. Kalau sekarang kan ada pakai nisannya, kalau sekarang pakainya emang batu ya. Ini emang dari yang dicari nisan-nisan pemakaman yang mungkin udah puluhan tahun, mungkin bisa ratusan tahun, dan dicari yang nisannya agak bolong. Nah itu yang kita agak kesulitan, karena waktu itu juga kita nyari hampir 2 bulan lah. Nyarilah waktu itu ya naik sepeda aja dari makam ke makam, cari tahu ke orang-orang. Mana makam-makam keramat atau makam-makam yang sekiranya bisa sudah ratusan tahun. Dari makam ke pemakaman saya cari dan cari. Waktu itu kita dapat di daerah Sumber, wilayah Sumber. Di antara pemakaman umum tersebut, ratusan makam ini, ada satu di bawah pohon. Cuma waktu itu emang dasarnya hanya sebatas pengen cari tahu dulu, oh di sini ada. Saya kan coba lihat lingkungan dulu nih, bisa nggak nih kalau sampai diambil bermasalah tidak. Minimal kan saya harus cari tahu biar aman juga untuk kita bisa ambil. Besok malamnya kurang lebih jam 12-an saya jalan lagi ke sana. Saya tinggal di Kesambi, saya langsung ke sana naik sepeda. Akhirnya menuju ke sana, baca lingkungan dulu, ke sana sini kelihatan aman. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 1 atau setengah 2-an lah kurang lebih ya. Akhirnya saya melangkahlah ke pemakaman tersebut. Cuma dengan satu syarat, emang harus pakai celana dalam aja. Disinilah mungkin agak mistisnya. Waktu pengambilan ini, jadi begitu kurang lebih sekitar jarak 5 meter aja
kelihatan di posisi nisan tersebut yang bolong, itu dari dalam tanah ini muncul asap-asap yang berbentuk akhirnya jelas sekali ya. Ya mungkin kalau bahasa sekarang sih ya gondoruo lah, gondoruo. Terus karena di lingkungan ini juga pemakaman yang awalnya biasa, waktu mulai buka baju akhirnya pakai celana ini, oh, banyak sekali tuh yang mengelilingi intinya. Akhirnya dengan keberanian saya itu ya emang benar-benar mereka nggoda, tapi ya ternyata hanya sebatas nggoda. Karena ketekad bulatan mungkin, akhirnya bisa saya ambil tuh batu, walaupun dengan pelan-pelan, dikelilingi suara-suara yang mungkin macam-macam lah ya. Nisan sih tetap ambil waktu itu malam, kita ambil, bawa ke rumah, naik sepeda ya, diikat pakai inilah tali rafia, kita bawa pulang ke rumah, kita datang ke rumah, kita bersihin dulu nih. Tetap kita juga pakai aturannya, barangkali ganggu atau apa, ya kasih hadiah lah, Al-Fatihah. Dalam proses pemotongan tersebut, ini lubang kurang lebih setengah ini kita potong jadi 4. Posisi lubang ada di tengah nih, Kang ya, pemirsa. Kita ambil potong pakai gergaji, itu juga ditatenin karena harus pakai ini ember besar, dipotongnya kan karena keras ya, pakai karena batu. Batu ini yang bolong ini kita bungkus pakai ini kain kafan. Akhirnya saya mulailah dalam kurang lebih 3 hari 4 hari kita coba ikut-ikut dulu, sama ada yang main ini kuclak. Kalau main kuclak kita lihat-lihat dulu, karena kita juga kan lihat modal juga, karena waktu itu posisi lagi baru keluar sekolah. Itu jimatnya dibawa? Dibawa. Jadi si jimat ini kita masukkan, yang penting orang lain jangan sampai ketahuan. Kita masukin ke laci ya, kantong, kita tepuk 3 kali sambil ya sebisanya aja kita. Ini penunggu yang ada di jimat ini, tolong bantu saya biar saya mendapatkan rezeki gitu. Ya tetap nggak berpikir halal haram nih waktu itu, yang penting dapat duit. Itu ada mantra-mantranya nggak? Tidak ada. Nggak pakai mantra? Tidak ada. Hanya sebatas saya punya keyakinan dengan jimat ini saya dapat rezeki. Kain kafannya yang sudah dipakai atau yang masih baru juga? Masih baru. Masih baru ya. Kita ikut inilah pinggiran kata orang-orang Cirebon untuk di dunia perjudian, khususnya di Kucak. Ikut-ikutan dari 1000 bisa mendapatkan berlipat-lipat. Akhirnya sampai dari situ kita udah ada modal. Saya nggak memikirkan nanti seperti apa. Yang jelas waktu itu malam itu sampai namanya yang kata dunia perjudian sih namanya pemasang ini kan tioka nih. Ada bandar, ada tioka. Tioka ini maksudnya pemasang. Saya diawalin mulai ikut pinggiran hanya bermodal 1000 perak. Akhirnya sampai punya modal, sampai akhirnya saya terjun langsung sampai namanya si bandar ini habis uang. Cuma karena saya juga tipe orang yang bukan tega sekali ya, dari menang tersebut juga tetap kita kasih pecingan gitu. Kasih ya pengganti ngilangin stres mereka lah, uang sudah habis. Diawalin mereka juga sempat curiga juga saya punya apa atau apa mungkin ya. Begitu nyampe pulang ke rumah saya istirahat apa. Nah dari situ saya baru menyadari ternyata apa yang disampaikan Mbak Roso ini nggak disampaikan di awal, bahwa ini pasti ada efek sampingnya. Antara tidur nggak tidur, mulai dari malam setelah saya awal menang ini, ternyata digodain pengertiannya antara tidur dan nggak tidur ini seolah kayak ditindihin. Cuma emang hanya sebatas perasaan, karena saya coba lihat posisi saya seperti ditindih, tapi di ini nggak ada apa-apa, tapi seolah kayak saya ditindihin. Dari situ malam pertama itu sampai pagi nggak bisa tidur, saya terpikir ternyata saya agak dibohongin juga nih sama Mbak Roso. Cuma kalah ini karena kalah sama kemauan keras saya pengen terjun waktu itu ya. Saya lakonin. Malam berikutnya saya sampai nyari orang masang togel
ataupun masang waktu itu jam ada podcast. Saya coba hanya sebatas lihat dari apa yang mereka bahas. Saya hanya sebatas punya pemikiran nomor sekian pasang, saya pasang, ada modal sekian, dari awal saya menang, ternyata besoknya dapat. Selalu begitu dan begitu. Malah sempat saya terakhir waktu itu sampai main di daerah agak jauh juga sih ya, di luar Cirebon. Saya ada kawan juga yang punya bermodal, karena saya sudah yakin dari jimat tersebut menang dan menang. Sampai waktu itu sampai ke Losari, sampai ke ini Pekalongan, sampai ke Semarang. Saya akhirnya karena ada Cina ini yang modalin, selalu menang dan menang. Cuma tetap ada risiko, ada mati. Setiap malam ini antara tidur nggak tidur ini sudah pasti didatengin, sudah pasti. Cuma karena saya sendiri juga dari uang tersebut saya bingung bawa ke rumah, takut ketahuan orang tua. Apalagi pengen beli ini beli itu, saya juga takut juga gitu ya. Akhirnya tetap saya paling dititipkan ke teman-teman seperti itu. Nah mungkin dari tidak berfaedahnya ini, tidak ada manfaat dari uang judi tersebut, saya titipkan ke mereka ini justru malah memanfaatkan dari duit tersebut untuk usaha yang tidak benar juga. Kalau untuk usaha nggak tahu lah ya. Cuma ada yang dibikin untuk usaha yang saya tahu persis waktu itu ya tetap hancur gitu. Soalnya bawa es batu dimasukin ke air, habis, tidak berbekas gitu. Dipakai usaha tuh nggak pernah jadi. Tidak pernah jadi. Jadi semakin emang kalau dijalanin sendiri bisa cepat kaya gitu ya. Yang bikin ngerinya ini bukan hanya sebatas gondoruo, kuntilanak, mungkin ada sampai yang nggak ada kepalanya, yang neror saya hampir tiap malam. Nah ini yang akhirnya saya mulai rasa ketakutan, badan habis, nafsu makan kurang tidur, gitu seperti itu. Cuma yang bikin ini lagi waktu di Pekalongan, saya seolah kayak di cekek ini si leher. Karena saya tekad sudah bulat, saya ini ngerasa tidak tidur, saya lawan. Dari lawan tersebut, emang saya hanya sebatas ini aja, ngelawan-ngelawannya, yang lawan-lawan antara kita manusia dengan itu nggak kelihatan. Kadang-kala kelihatan ya tetap kita kejar karena kita punya keberanian. Nah risikonya dari jimat-jimat apapun untuk perjudian sudah pasti ada risikonya lah, yang pasti kita dikejar-kejar. Nah, ini dari pengalaman tersebut saya udah merasa capek lah ya intinya, sampai saya jujur aja sampai kurang tidur, badan ngerasa kurus walaupun duit banyak. Kurang lebihnya yaitu makan di badan sampai habis. Ya nafsu makan tidak ada, yang ada karena pengennya judi terus gitu. Terakhir yang waktu di Tangerang, daerah Cimone waktu itu ya, saya walaupun waktu itu tidak ikut terjun langsung, hanya sebatas karena ini kan ada penyandang dananya nih si Cina yang masang, saya hanya sebatas dampingin, pasang kodok gula macam. Kalau pen main besar ini kan judi apapun tergantung dari mereka yang punya uang mau berapa taruhannya gitu. Nah, saya hanya sebatas dampingin, bukan terjun langsung. Saya hanya sebatas dampingin mereka yang modalin sampai akhirnya menang besar, sampai bisa beli rumah nih si Cina nih. Dari pengalaman tersebut mereka sudah pada kaya, cuma ya meninggalkan saya dalam arti hanya sebatas memanfaatkan saya punya jimat. Cuma tetap saya dengan siapapun tidak pernah cerita kalau saya ini punya jimat. Berapa terbesar pernah dapat? Waduh, waktu zaman itu aja, dari waktu yang terakhir waktu di Tangerang di daerah Cimone tersebut, bisa sampai beli mobil truk. Nah dari pengalaman tersebut saya coba merenung lagi ya, masa saya harus seperti ini gitu. Akhirnya saya berpikir juga, karena saya juga nggak ada untungnya juga di sini, hanya sebatas dimanfaatkan. Saya kenapa tidak terjun sendiri aja? Pergolakan batin ini saya tetap akhirnya punya kesimpulan, karena terakhir waktu pengen saya diajak sama ini yang punya berduit mau main di daerah main judi ya khususnya ya. Waktu itu main poker ya. Sebelum paginya berangkat itu saya benar-benar digodain, yang bikin saya akhirnya tetap harus dikembalikan ke tempatnya gitu. Jimat ini nih. Karena waktu itu antara
tidur nggak tidur, saya seolah-olah ini kayak ditarik-tarik badan, sampai ada yang apa ya namanya, nyekek leher, kaki ketarik kanan kiri. Cuma saya nggak kelihatan, cuma kadang-kala sekilas kelihatan besar, mukanya menyeramkan, matanya merah, kukunya panjang-panjang. Nah ini yang akhirnya saya waktu itu benar-benar punya pemikiran, wah berarti ini mungkin harus dikembalikan ini. Mereka tidak terima bahwa ini mungkin tempat tidurnya atau apa harus dikembalikan. Akhirnya saya berpikiran, udahlah kita kembalikan lagi ke tempatnya. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki, semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Waktu prosesi pengembaliannya, Oh iya, gimana tuh? si jimat ini, itu juga kan tetap harus malam hari juga, tidak boleh ada yang tahu. Begitu kita tempatkan, tetap tidak pakai ini juga, hanya sebatas pakai celana dalam lah ya intinya. Itu mereka sudah pada nungguin itu kayak di istana. Bentuknya aduh kayak candi-candi gitu, aneh lah ya. Cuman di situ kayak tempat yang saya ambil waktu itu nisannya. Jadi saya ingat saya waktu itu, wah ternyata di tempat ini, di pemakaman keramat ini, ya inilah istana mereka. Tuh seperti itu. Mereka hanya sebatas ini aja memandang. Saya tahu persis ini kayak ratusan ini kelihatan ada di mana-mana yang melihat ke saya. Walaupun saya sambil gemetaran waktu saya kembalikan ke tempat. Di situ udah bolong yang nggak habis pikir, karena waktu itu saya begitu ngambil awal ini kan bolong, saya udah ratakan kembali gitu. Tapi pas begitu saya mau menyerahkan ini, si posisi yang tempat nisannya ini udah bolong lagi. Ya tetap karena ini bentuknya sudah mengecil, intinya mungkin ini tempat duduknya atau apa mungkin yang saya ambil. Jadi saya kembalikan waktu itu ya tetap sambil gemetaran seperti itu, karena saya takut ini apa-apain juga ya, karena saya juga tetap berpikir saya tidak mau harus mati konyol di sini kan. Akhirnya tetap saya posisi sambil lihat kanan kiri, yang pada ngeliatin saya tahu persis itu ya, ada yang matanya merah, rambutnya sampai berurai-urai, mengerikan. Apalagi yang bikin ngeri saya yang itu yang berbentuk seperti serigala ini nih. Itu pada waktu pengembalian. Waktu pengembalian. Tapi jadi nggak marah mereka. Alhamdulillah enggak. Walaupun hanya sebatas menampakkan. Walaupun posisi mereka sudah tahu persis. Saya ketakutannya bukan main ya. Tetap akhirnya bisa disimpan lagi ke tempat itu semula. Batunya itu kan sudah dipotong. Iya, betul. Jadi agak kecil ya. Bentuknya kecil ya. Dengan jimatnya dikembalikan juga. Semuanya saya kembalikan. Dari sisa yang ada di rumah, yang potongan. Karena saya juga berpikir tetap waktu dari awal ini tetap saya harus kembalikan juga sih. Bila mana mungkin saya tidak mungkin harus di dunia judi aja. Emang ini king gambler gitu ya. Jadi itu udah nggak utuh ya dikembalikan. Nggak utuh. Tapi tetap saya kembalikan ke tempat semula. Saya coba rapikan. Begitu dirapikan ini, saya posisi pulang pakai baju lagi, pakai celana ini. Ya seperti semula kayak di pemakaman. Jadi yang kayak seolah-olah ada di kayak istana ini, bentuknya aneh-aneh. Begitu saya kembalikan seperti semula, ternyata ya di pemakaman aja. Kurang lebih sekitar jam 3-an. Jam 3. Berjalan berapa tahun? Kurang lebih waktu itu ya 1 tahun lebih lah ya, antara 13 bulan 14 bulan. Jadi yang menyadarkannya karena
datangi terus itu. Wah ini, Itu yang nggak kuatnya di situ. iya, Jimat itu nisan bolong iya. kalau dipakai zaman sekarang bisa. Sebetulnya kalau pengen ngomong jujur sih Allah alam ya. Jadi kembali lagi kalau menurut saya ketekatan bulat kita juga nih. Kita tujuannya apa nih? Karena ini saya pikir gampang sekali ya. Hanya dengan menemukan itu nisan bolong Betul. tanpa mantra, Iya. tanpa ada perjanjian dengan makhluk ya. Betul. Nah ini kalau orang dengar nih, orang zaman sekarang dengar ini bisa jadi wah, jadi booming nih. Cari aja nisan, gimana menurut Iya. Mas Mungkin Muhyiddin? ini kan mungkin sedikit berbagi. Dalam arti kita dikembalikan lagi ke saudara-saudara semua, pemirsa Malam Mencekam ya. Kita niatnya ini dulu seperti apa pengennya. Kita mau di jalan lurus apa jalan lempeng apa belok kan gitu ya. Tergantung kitanya. Kita mau terjun di dunia halal apa haram. Ini menarik nih Mas Iin. Iya. Saya misalnya mau, Iya. saya cari aja tuh nisan bolong, terus saya bungkus pakai kain kafan, terus saya main Betul. judi. Hanya segitu aja. Kurang lebih dari pengalaman seperti itu. Nggak ada mantra-mantra. Tidak ada. Nah ini Paling tinggal tergantung, makanya Mbak Roso juga nyampein. Kalau kamu berani tuh ambil tuh nisan yang sudah punya nenek moyang atau yang ratusan tahun, yang penting nisannya ini yang bolong. Nah ini syarat utama untuk berjudi. itu harus dilakukan malam hari Harus malam hari dan tidak ada yang tahu, sendiri. sendiri. Termasuk sampai sudah mendapatkan juga, termasuk di keluarga kalau bisa semua siapapun tidak boleh ada yang tahu. Jadi hanya sebatas kita sama Mbah Roso yang ngasih tahu nih bahwa untuk perjudian ini nggak tahu ya kalau untuk di zaman sekarang diterapkan. Nggak ngerti juga. Tapi ya menurut saya kembali lagi ke ini ya. Karena zaman sekarang pun Betul. kan banyak judi online. Betul, Sama betul. juga kan menebak-nebak angka. Oh iya. Jadi dengan iya. ada itu kemungkinan bisa ya. Mungkin juga. Ini jadi agak lucu nih, seperti menyarankan Betul, atau betul. apa. Jadi pemirsa, saya rasa Sobat Malam Mencekam ini kita ambil yang positifnya aja. Buang yang negatif, karena masih ini juga tidak mau melanjutkan ya. Oh tidak ada. Makanya ini sedikit bercerita ini kalau bisa sih jangan deh. Jangan deh. Yang bikin apa ya haram, nyari rezeki yang halal aja deh. Tapi hati-hati Yang nih Mas Iin, benar. zaman sekarang banyak Betul. tanda petik orang-orang yang gelap ya. Betul. Terlibat hutang, terlilit hutang. Jimat tersebut waktu zaman di tahun 80-90 karena saya punya keyakinan, jadi kembali lagi ke keyakinan. Kalau di zaman sekarang Allah alam ya. Tapi kalau bisa sih saya sarankan sih ya jangan. Tidak ada baiknya. Berapapun kita mendapatkan keuntungan dari berjudi, baik agama apapun emang diharamkan. Baik secara hukum atau apapun gitu diharamkan. Kalau bisa sih ya nggak perlulah nyari rezeki-rezeki yang seperti itu. Itu kenapa Bisa nisan itu bisa bolong ya? Kenapa bisa bolong? Waduh, saya juga nggak ngerti juga ya. Karena Apa termakan usia atau gimana? yang jelas mungkin salah satu utama memang karena faktor dari usia ini ya. Karena saya juga kan sebelum mendapatkan tersebut kan cari tahu dulu pemakaman mana yang ada ratusan tahun yang kira-kira sudah ditinggal sama ahli warisnya atau yang biasa ziarah. Dari situlah yang tidak mudahnya 1001 di pemakaman ini yang emang sudah bolong gitu loh. Apalagi ini yang dicari emang yang harus tua, yang sudah ratusan tahun nisannya ini, yang sudah tidak berbentuk, sudah pasti ada yang bolong kecil atau yang besar. Nah itu yang harus kita ambil seperti itu. Setelah nggak punya jimat, masih coba main nggak? Waduh enggak deh. Nggak, Saya maksudnya tidak. jimat dipulangkan, Iya. mungkin mencoba lagi masih bisa gitu. Nggak nyobain. Waduh, saya nggak nyobain lagi ya. Setelah Karena itu putus ya. Putus, karena saya udah dikejar rasa ketakutan. Dari banyak video-video di Malam Mencekam tentang Iya. pesugihan, pokoknya tentang mencari uang dengan cara yang aneh. Betul. Ini yang paling aneh. Tidak ada bacaan apa-apa, tanpa Betul, mantra. Asal menemukan nisan bolong Betul. bisa dipakai. Dan pesan dari Mas Iin ini, jangan. Percuma, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ya. Apalagi kita kalau sudah emang punya keluarga, punya anak istri ya, sebisa mungkin nyari yang halal ya. Walaupun kita bisa beli cuma untuk beli garam ya. Tapi jangan coba-coba deh.
kalau saran saya ini anggaplah hiburan saja lah ya cerita Iya. ini. Dan saya banyak bertanya di acara ini ke Mas Iin karena saya sendiri ingin tahu lebih, jadi makanya saya banyak bertanya nih. Ya, betul Bang. Oke Mas Iin, sobat, ini cerita yang sangat gamblang. Cara-caranya pun gamblang diceritakan oleh Mas Iin yang mengalaminya. Terima kasih Mas Iin, cerita yang sangat menarik. Dan kepada sobat, mohon tidak diikuti jejak dari Mas Iin ini, karena Mas Iin pun sudah kapok, tidak mau Waduh, iya, menjalankan itu lagi. Waduh, jangan deh. Makasih Mas Iin ya. Oh iya, sama-sama. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya, wabarakatuh. iya, sama-sama Mang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.